MRT Pak hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa eh, menyempatkan untuk naik MRT ya. Karena biasanya saya yang sudah langganan tuh KRL ya, Bogor Jakarta itu ya. Dari mulai saya sering tidur berdiri di kereta ya karena saking penuhnya, sampai sekarang ini KRL itu udah nyaman ya, dengan kepastian jam dan sebagainya. Nah, ternyata MRT ini nggak saya duga ya, ini mirip kayak di luar negeri suasananya ya. Keretanya juga bagus ya. Saya coba tadi bicara dengan penumpang juga rata-rata merasa nyaman dengan adanya MRT ini ya. Tentu ini tinggal bagaimana kita integrasikan dengan moda-moda yang lain ya karena seperti tadi kan saya mencoba juga pakai Jaklingko ya, artinya tinggal scan saja dari Jaklingko langsung bisa menggunakan MRT ya. Nah, saya kira harapan kami ya tentu frekuensinya mungkin yang nanti tinggal diperbanyak ya, karena tadi dari pembicaraan katanya sekitar 10 menitan katanya ya. Nah, tentu semakin banyak penumpang supaya tidak ada penumpukan penumpang, maka salah satunya ya keretanya diperbanyak frekuensinya ya, sehingga menunggunya tidak terlalu lama dan penumpang juga tentu akan semakin nyaman seperti itu. Ya, saya kira salah satu yang menjadikan Jakarta macet kan karena ada ya kelas menengah ke atas yang tentu sehari-hari dia memanfaatkan dengan menggunakan mobil pribadi kan ya. Padahal kalau saja ya tadi ada lahan parkir di stasiun yang luas ya setidak-tidaknya ya, kalau lahannya mungkin sempit, mungkin model parkirnya bisa vertikal kan ya, artinya bisa diakali seperti itu karena memang fakta bahwa lahan semakin sempit. Nah, seperti juga ekopark di Tebet itu kan problem parkir ya. Ini berarti parkirnya mesti vertikal ya. Dan mungkin yang perlu diedukasi nanti justru kelas menengah ke atas ini, supaya apa? Mau mencoba MRT seperti ini. Nah, ternyata kepastian waktunya jelas ya, lebih pasti ya. Kemudian juga tidak tidak mengalami stres di jalan dengan mobil pribadi begitu ya. Ini saya kira akan menarik dan saya yakin suatu saat kalau integrasinya tadi baik ya, kemana-mana mudah dengan transportasi umum, kepastian waktunya ada, saya kok optimis ya, seperti sebagaimana di kota-kota besar di Jepang ya atau di Eropa kan rata-rata juga mereka menggunakan transportasi umum ya, dan Indonesia ada saatnya nanti akan bisa dilakukan. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti ketika Ridho nanti memimpin Jakarta, salah satu yang memang akan menjadi perhatian adalah bagaimana supaya juga memperbanyak tadi moda transportasi yang terintegrasi. Nah, yang kedua tentu ya dalam tanda kutip ya mengedukasi untuk orang-orang yang biasa menggunakan mobil pribadi untuk merubah kebiasaannya dengan transportasi umum seperti itu. Kalau mau mengajak untuk pindah ke transportasi umum, jumlah armadanya harus ditambah. Nah, itu dia. Harus lebih nyaman, Pak. Ya, itu dia tadi yang saya sampaikan ya, mau tidak mau memang jumlahnya tentu akan meningkat ya, untuk mengurangi tadi yang di jalan raya itu. Dengan apa? Dengan menambah tambahan frekuensi tadi, supaya yang tadinya misalnya 10 menit dipercepat ya. Nah, kemudian ditambah, nah tentunya dengan menambah tadi frekuensi. Nah, yang kedua ya supaya mengurangi ini juga arus pergerakan orang ya. Nah, diintegrasikan dengan ya aglomerasi itu yang harapannya nanti sekalian sampai dari Bogor ya,
dari Bogor atau juga sampai ke Bekasi, sampai ke Banten, ya. Nah itu kan diantaranya akan kita lakukan seperti itu. Jadi diperpanjang ya arealnya. Kemudian juga hunian tadi ya. Hunian ini juga kita akan dorong ya supaya rumah-rumah tempat kerjanya dengan rumahnya itu tidak terlalu jauh. Ya, ini juga salah satu yang upaya-upaya lah nanti ke depan yang akan dilakukan. Penataan sekaligus penataan rumah-rumah kumuh ya sehingga orang miskin pun juga bisa tetap tinggal di tengah kota ya dan dengan hunian yang terjangkau. Apakah dengan sistem sewa atau dengan membeli dengan harga yang terjangkau oleh mereka. Artinya akan dipindahkan tinggal di rumah susun begitu ya Pak untuk yang kawasan kumuh itu. Iya, itu salah satu yang memang kita lakukan supaya apa? Supaya ruang terbuka hijaunya itu semakin banyak ya. Karena saya lihat ya satu-satunya sekarang Ekopark kan hanya ada di Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta Timur belum ada, Utara belum ada, Barat belum ada. Nah kalau itu kita masing-masing wilayah ada kan ini juga akan penumpukan ke satu titik itu tidak terjadi. Ya, seperti itu. Terkait pengadaan ruang terbuka hijau sendiri Pak. Apa? Kalau misalnya nanti terpilih, kebijakannya ke depan akan lebih banyak melibatkan pihak swasta juga atau seperti gimana Pak kolaborasinya? Ya kolaborasi tentu saja ada 3 sektor yang nanti akan kita libatkan kan. Tentu ya pemerintah dalam hal ini tentu adalah public sector yang dia lebih kepada kebijakannya ya. Ya tentu private sector bisa dilibatkan dalam konteks untuk karena dana APBD kan terbatas. Ya pasti partnership itu suatu keniscayaan yang harus dilakukan ya. Jadi tetap kita akan menggait mereka. Intinya mereka bisa tetap untuk mempercepat pengadaan transportasi atau yang lain-lain ya. Semua itu bisa saja dilibatkan. Mau konfirmasi soal rumah susun itu rencananya siapa yang bakal didorong pindah ke sana? Apakah masyarakat miskin, kelas menengah ke atas atau siapa? Dan apakah kebijakan itu wajib atau bersifat sukarelawan gitu? Ya, saya sudah coba dialog ya dengan area atau tempat-tempat di mana masyarakat itu termasuk kategori yang kumuh ya di situ ya. Misalnya Tambora lah atau di Jagalan. Ya, sudah 2 tempat itu yang saya coba kunjungi. Saya coba dialog bahwa mereka kan banyak tempat-tempat yang istilahnya matahari pun nggak bisa sampai ke rumah ya karena saking sempitnya. Nah kalau misalnya area itu dirubah ya ataupun dijadikan ruang terbuka hijau ya, kemudian huniannya itu dia ditempatkan di tempat yang vertikal tadi. Ya, ternyata mereka tidak keberatan ya, selama ada kepastian bahwa dia menjadi penghuni di situ gitu ya. Dan itu sebetulnya zaman Pak Sutioso pun pernah dilakukan itu. Yang tadinya tidak mau, pada akhirnya ketika dia sudah menikmati tempat itu, mereka merasa berterima kasih dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemda DKI waktu itu ya. Nah apalagi ini ya tentu saja kita akan tata yang lebih baik lagi ya. Jadi mereka rata-rata tidak keberatan. Sepanjang memang intinya begini, pembangunan itu akan diterima oleh masyarakat sepanjang aspek keadilan itu ditegakkan. Sebetulnya itu sih sebetulnya. Ya, asal ada aspek keadilannya ada, kemudian juga memenuhi untuk kepentingan umum, ya. Artinya mereka itu mau, ya, bersedia untuk itu. Sus mau menanyakan kemarin kan ada hasil survei dari Polmarking Indonesia Pak. Nah, elektabilitas Pak Sus itu di bawah dari calon wakil gubernur yang lain itu Mas Rano Karno. Responsnya seperti apa Pak Sus? Walaupun kalau digabung elektabilitas Ridho masih ada di posisi teratas Pak. Ya saya kan sejak tidak jadi menteri saya memang bekerja di partai pun di balik apa istilahnya di belakang layar ya. Jadi saya tentu saja baru kali ini setelah ditugaskan untuk menjadi calon wakil gubernur maka baru saya tampil ke publik kembali. Ya wajar lah, banyak orang sudah 10 tahun saya tidak tampil ke publik, orang tidak mengenal saya. Saya kira wajar selalu saya. Makanya sekarang ini waktu dalam 2 bulan ini kesempatan kampanye akan saya manfaatkan secara optimal.
Nanti lihat saja ya perkembangannya setelah saya coba untuk memperkenalkan diri ya. Yang penting kan pasangan ya, bukan pribadi-pribadi ya. Ya artinya ya kita alhamdulillah bersyukur juga dengan pasangan Pak Ridwan Kamil yang sudah sejak bahkan Pak Ridwan Kamil jauh-jauh hari ya sebelum secara resmi diusulkan oleh Golkar ya atau kemudian ditetapkan oleh istilahnya Kim Plus ya jauh-jauh dia sudah elektabilitas dia ataupun popularitas dia sudah cukup menjanjikan ya apalagi sekarang dengan secara resmi ya wajar kalau Pak Ridwan Kamil itu melejit ya. Saya sih biasa-biasa saja tidak perlu. Yang penting kalau Pak Ridwan Kamil terpilih kan otomatis saya ke bawah kan. Ya jadi saya tidak merisaukan lah yang seperti itu. Dan ini masih ada waktu 2 bulan. Semuanya bisa berubah. Ya. Nanti kita lihat saja. Dari elektabilitas itu Bapak optimis dari elektabilitas. Oh, optimis tetap nggak ada masalah. Dan kebetulan begini, dari ini kalau lihat dari hasil itu survei orang yang sudah mengenal saya artinya tingkat kesenangannya tinggi. Ya. Karena berarti mereka memang karena belum kenal saya. Ya, tapi yang sudah kenal rata-rata dia sangat senang dengan saya. Ya. Makanya nantilah yang kita tunggu mudah-mudahan setelah menjelang pilkada nanti mudah-mudahan sudah bisa ya paling tidak setara dengan Bang Dul lah. Makasih ya.